pertama mungkin yang saya hormati, yang saya banggakan, guru kita semua, Bapak Abdul Muid Nawawi, yang sudah eh, apa ya memberikan saran mungkin ya untuk dilaksanakannya kegiatan ini gitu, untuk mengisi kegiatan selama Ramadan kita. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Ibih Tafsir yang sudah eh, membentuk kegiatan ini sehingga teman-teman di berbagai wilayah dapat mengakses eh, ngaji kajian tafsir yang mana kiranya ini menjadi semoga semoga harapannya ini menjadi satu apa ya satu implementasi bahwa dengan kita Ramadan kita bisa sambil berbicara tentang hal-hal yang serius tapi masih santai gitu ya. Semoga di hari Minggu ini kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan lancar karena mungkin di jam 10 sampai jam 12 nanti kita masih fresh, kita masih bisa turut serta meramaikan kegiatan ini. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk membagikan layar tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Apakah layar saya sudah muncul, Mas Moderator? Jelas, jelas. Siap, terima kasih. Baik. Jadi teman-teman ini adalah uh, salah satu tulisan saya yang saya awali pencariannya itu sejak awal tahun 2023. Mungkin apabila secara klise tulisan ini muncul karena adanya tugas untuk menulis tugas akhir gitu ya, berupa tesis gitu. Tapi di samping itu saya tidak ingin membuat satu tesis yang mana itu bisa juga dikerjakan oleh teman-teman lain di kelas saya gitu. Jadi artinya saya ingin membuat satu tulisan, satu tugas akhir yang mana itu hanya dapat saya akses secara maksimal karena salah satunya saya berasal dari jamiah yang sama gitu. Saya berasal dari jamiah Persatuan Islam dengan saya bersekolah sanawiyah hingga aliyah di jamiah Persatuan Islam itu mungkin bisa menjadi satu bekal bahwa mungkin ini menjadi satu isyarat bahwa saya dapat memunculkan secara maksimal bagaimana gagasan mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman ada satu pikiran gitu ya. Oh, mungkin ketika saya berasal dari jamiah yang sama dengan latar belakang tersebut, apakah saya akan sulit untuk menjadi objektif? Nah, ini akan menjadi pembicaraan lain. Silahkan itu menjadi ranah teman-teman, tapi di sini karena ini adalah bentuknya tugas akhir, saya berusaha untuk memberi jarak dengan latar belakang saya ini, dengan identitas saya inilah istilahnya. Karena sampai sekarang pun saya masih berkomunikasi secara intens dengan beliau-beliau. Nah, salah satunya bagaimana saya tetap menjaga komunikasi tersebut karena mungkin sedikit menyinggung apa yang tadi Mas Moderator katakan, saya harus menceritakan juga apa kegiatan saya hari ini karena ketika saya lulus aliyah dari Jamiah Persatuan Islam dari pesantren Persis, saya tidak banyak berkomunikasi dengan Persis di kota tempat saya studi di Yogyakarta pada saat itu. Begitupun ketika saya studi S2 di Jakarta, saya tidak banyak berkomunikasi, tapi saya ingin ada satu sarana agar saya dapat tetap berkomunikasi dengan mereka, yaitu melalui penelitian. Seperti itu, eh, yang saya jadikan judul untuk acara kita hari ini adalah saya lebih menggunakan diksi memotret. Kenapa? Karena lagi-lagi saya ingin memberi jarak. Apa yang dimiliki oleh Persistri ingin saya ambil sepenuhnya. Meskipun nanti saya tetap olah menjadi sebuah data dan saya pertemukan dengan teori yang saya gunakan. Seperti itu. Selanjutnya,
di sini menjadi satu cerita awal saya gitu. Mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama gitu. Karena mungkin dalam tesis hal ini tidak mungkin saya ceritakan gitu kan. Jadi di sini saya ceritakan kenapa saya memilih gagasan dari di bawah Jamiah Persis gitu ya, khususnya tentang badan otonom mereka yaitu Persistri sebagai badan otonom perempuan tertinggi gitu. Nah, cerita awalnya ini berasal dari skripsi saya. Jadi, apa yang saya alami ketika saya menulis skripsi pun sama. Saya ingin menulis sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh teman-teman sekelas saya, satu angkatan saya pada saat saya di Jogja. Akhirnya, saya menulislah tentang gagasan dari salah satu ulama prolifik gitu di Persis. Kenapa saya pilih beliau? Karena sebagaimana tertera dalam slide, bahwa selain beliau itu adalah ketua umum Persis pada saat itu, beliau juga aktif menulis. Nah, dengan beliau aktif menulis, terutama tulisan yang beliau hasilkan adalah buku populer keislaman, itu menjadi satu isyarat kepada saya bahwa bisa saja beliau itu pengaruhnya tidak sekecil pengaruh-pengaruh dari pihak lainnya dalam Persis gitu loh. Jadi ada kekhususan atau ada arena yang beliau tempati sebagai seorang ketua umum, juga seorang penulis yang sangat aktif setiap minggu, bahkan ada saja tulisan yang beliau hasilkan itu terhadap dunia keagamaan Persis. Sehingga saya sebagaimana teman-teman bisa lihat, itu dapat diakses di repositori UIN Sunan Kalijaga, skripsi saya tentang epistemologi tafsir buku Tarbiyah An-Nisa karya Kiai Haji Aceng Zakaria. Jadi disitulah awal mula saya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu gitu ya, mencari tahu bagaimana gagasan keislaman keperempuanan di dunia Persis gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya bertemu dengan beliau secara langsung sebelum beliau wafat, karena beliau wafat ketika saya beberapa bulan setelah saya menyelesaikan skripsi. Jadi alhamdulillah saya bisa dapat bertemu dengan beliau, silaturahmi, langsung berguru kepada beliau, lalu beliau pun menyambut baik adanya adanya sebuah upaya dari santri Persis, karena saya beridentitas sebagai santri gitu, untuk lebih membumikan gitu bagaimana gagasan keperempuanan di dunia Persis. Nah, jadi tulisan saya yang akan saya bagikan kepada teman-teman ini adalah lanjutan gitu. Meskipun tidak saya ambil dari seorang ulama laki-laki, tapi saya ingin langsung saja bagaimana pemikiran-pemikiran yang dijalankan oleh ulama-ulama perempuan gitu. Karena lagi-lagi Persistri adalah badan otonom perempuan tertinggi gitu. Beliau yang dituakan di kalangan perempuan-perempuan Persis, sehingga tentunya gagasan mereka sangat disorot gitu atau sangat digunakan di dalam kehidupan perempuan di dunia Persis. Selanjutnya, alasan pemilihan topik gitu ya. Salah satunya adalah dari motif kemunculan gerakan perempuan Muslim. Karena kita tahu di Indonesia ini secara uniknya Indonesia memiliki banyak sekali gerakan perempuan Muslim gitu. Jadi dari mulai adanya Nahdlatul Ulama yang tentunya punya badan otonom, ada Muhammadiyah dengan Aisyah gitu, dan gerakan-gerakan perempuan Muslim lain gitu, bahkan sampai Jong Islaminten ataupun bahkan Syarikat Islam dan yang lain-lainnya. Nah, dari sinilah saya melihat, saya mencoba memetakan mana gitu loh, mana posisi Persistri pada saat itu. Bagaimana Persistri hadir untuk menjadi salah satu figur gerakan perempuan Muslim di Indonesia, dan ternyata Persistri memiliki kekhususan, yaitu dalam hal pemberdayaan perempuan, khususnya dalam hal tarbiyah dan dakwah. Nah, selain itu, teman-teman mungkin sudah banyak yang mendapatkan informasi bahwa
Persis sebagai organisasi induk dari Persistri itu sangat memegang apa yang dikatakan sebagai rujuk ilal Quran was sunnah. Bahkan dikatakan oleh ulama-ulama Persis hingga hari ini, itu dijadikan sebagai prinsip. Prinsip Persis ada rujuk ilal Quran was sunnah gitu. Nah, selain rujuk ilal Quran was sunnah, awalnya saya pun cukup pesimis ketika sebelum saya memiliki data yang lengkap, data yang mumpuni lah untuk saya memulai menulis tes. Prinsip yang dipegang oleh Persistri yaitu rujuk ilal Quran was beri saya optimisme teman-teman. Jadi saya merasa dengan mereka rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya yakin bahwa konsep mereka sebagai sebuah gerakan perempuan Muslim tentunya dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, optimisme ini dalam hal saya bisa nih menulis mereka menjadi topik dalam tesis saya gitu. Karena tentunya tesis saya harus bernuansa tafsir. Sehingga dengan adanya isyarat rujuk ilal Quran was sunnah yang mereka miliki, itu dapat memberi saya jembatan bahwa ternyata Jam'iyah yang selama ini membesarkan saya dalam wacana keagamaan itu mendasari aspek keagamaan mereka, paham keagamaan mereka dengan nilai-nilai atau asas-asas dalam Al-Quran dan nah, khususnya tentang tesis saya ini, tentang tulisan saya ini, juga ingin melihat gitu, bagaimana Persistri dengan prinsipnya rujuk ilal Quran was sunnah bertemu dengan wacana kebaruan zaman. Tentunya di awal 1936 ketika Persistri hadir gitu, hingga hari ini Persistri masih ada, apakah ada hal-hal yang berbeda? Bagaimana cara Persistri tetap memegang rujuk ilal Quran was sunnah? Apakah masih tetap rujuk ilal Quran was sunnah versi 1936 atau hari ini ada perbedaan? Nah, itu secara garis besar apa yang akan saya bahas dalam pemaparan hari ini. Selanjutnya. Nah, di sini adalah jembatan atau jarak yang membantu saya untuk melihat Persistri secara lebih luas gitu. Karena ketika saya melihat terlalu dekat, saya akan seperti menggunakan kacamata kuda. Saya tidak bisa melihat sekeliling, tapi ketika saya melihat itu secara lebih luas, secara lebih kompleks gitu, saya mungkin bisa lebih menghasilkan satu pembacaan yang tidak subjektif gitu. Karena lagi-lagi seperti dikatakan di awal, saya ada identitas atau saya ada apa ya? Saya ada mungkin bisa dibilang kepentingan itu entah ya gitu. Jadi akhirnya saya menggunakan dua teori ini. Nah, di awal saya hanya menggunakan teori dari Sabah Mahmud gitu. Karena ketika saya membaca tentang politik opini dari Sabah Mahmud, saya melihat ini sangat sama dengan bagaimana Persistri hadir di Indonesia gitu. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ingin menulis juga tentang pemikiran suatu organisasi ataupun badan otonom perempuan itu bisa juga menggunakan gaya berpikir dari politics opini Sabah Mahmud gitu. Nah, di ujian pertama ya menjalankan menggarap tulisan ini, salah satu penguji saya mengingatkan bahwa ketika saya hanya menggunakan politik opini itu akan kehilangan nuansa tafsir karena lagi-lagi Sabah Mahmud sangat-sangat antropologis gitu. Jadi basic yang dijalankan oleh Sabah Mahmud ini adalah penelitian tentang antropologi gitu. Jadi Sabah Mahmud menjalankan penelitiannya di Mesir untuk melihat bagaimana kelompok muslimah di 3 masjid itu menjalankan proses keagamaannya gitu. Nah, akhirnya ketika pembacaan demi pembacaan, saran demi saran, akhirnya saya mempertemukanlah teori dari Sabah Mahmud ini dengan konsep tentang resepsi eksegesis milik Ahmad Rafiq yang juga menulis tentang bagaimana resepsi Al-Quran di Indonesia, secara khususnya bagaimana resepsi itu dijalankan oleh masyarakat di
wilayah Kalimantan gitu. Jadi akhirnya saya mempertemukan dua teori tersebut, meskipun untuk konsep yang dimiliki oleh Ahmad Rafiq saya tidak langsung menyebutnya sebagai teori gitu. Akhirnya saya lebih memilih diksi itu sebagai konsep. Jadi mempertemukan bagaimana teori dari Sabah Mahmud dan konsep dari Ahmad Rafiq untuk menemukan bagaimana isyarat-isyarat resepsi Qurani dalam pemikiran persistri. Seperti itu. Nah, jadi meskipun ini adalah tulisan tentang pencarian arah pemikiran atau identitas sebuah paham keagamaan dari organisasi, saya pun tentunya harus mengawali dengan landasan teoretis. Nah, salah satunya adalah saya harus mencari bagaimana kesolehan perempuan dalam Al-Quran. Karena secara bakunya itu belum ada secara khusus kesalehan perempuan dalam Al-Quran itu seperti apa. Jadi secara tidak langsung saya juga harus mencari terma-terma kesolehan dalam Al-Quran terlebih dahulu. Nah, secara garis besarnya dalam Al-Quran itu kesolehan itu banyak versinya gitu. Tapi pencarian saya secara literal menghasilkan bahwa kata solih itu selalu berorientasi kepada perilaku dan keimanan. Jadi adanya hubungan antara keimanan manusia dengan perilaku yang akan mereka lakukan. Itu adalah representasi dari kata solih dalam Al-Quran gitu. Nah, selain kata solih, tentunya kita juga harus melihat diksi-diksi lain dalam Al-Quran yang memiliki arti baik, memiliki arti kebaikan. Nah, akhirnya 5 diksi ini saya temukan dengan bantuan dari uh, arah makna yang dibuat oleh Toshihiko Izutsu gitu. Nah, akhirnya ditemukanlah ada konteks-konteks yang dimiliki oleh setiap diksi-diksi ini. Nah, selanjutnya saya lalu harus masuk ke dalam bagaimana konsep kesolehan perempuan yang dimiliki oleh Al-Quran. Gitu. Akhirnya, secara literalnya, yang menunjukkan as-solihah yang merujuk kepada perempuan itu hanya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Gitu. Nah, artinya saya juga harus melihat apa literatur yang digunakan Persis dalam penafsiran sehingga saya harus menggunakan tafsir-tafsir itu untuk melihat Quran surat An-Nisa ayat 34. Jadi ditemukanlah ada 4 tafsir ini, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Marogi, dan Al-Manar yang biasa digunakan entah itu oleh para ulama dalam Persis hingga Ahmad Hasan yang disebut-sebut sebagai pelopor atau pendiri dari Persis itu sendiri. Sehingga saya mencari apa saja tafsir yang sering digunakan oleh Ahmad Hasan, termasuk oleh Kiai Haji Aceng Zakaria gitu, dan oleh ulama-ulama lainnya dalam Persis. Sehingga ditemukanlah bahwa selain Quran surat An-Nisa ayat 34 secara literal, ada makna yang lebih kompleks yang juga dimunculkan oleh Al-Quran dan saya temukan yaitu dalam rangkaian 3 surat dan ayat ini gitu. Jadi bagaimana ternyata kesolehan perempuan itu tidak serta-merta selalu tentang bahwa perempuan yang solihah adalah perempuan yang secara fisiknya dia menutup aurat pertama. Tidak hanya itu, tapi juga bahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dikatakan dalam tafsir Al-Marogi bahwa perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang dapat memiliki kecakapan ekonomi, memiliki kecakapan sosial yang baik. Nah, itulah mengapa pencarian-pencarian teoritis ini menjadi satu landasan saya bahwa Al-Quran itu tidak hanya membatasi bahwa perempuan solihah itu adalah perempuan yang A. Tapi ada banyak sekali versi yang tentunya teman-teman ketika nanti ingin melakukan pencarian secara lebih utuh, teman-teman bisa fokus kepada bagaimana kesolehan perempuan dalam Al-Quran dengan mencari mungkin bagaimana penafsiran dari zaman ke zaman, bahkan hingga zaman modern misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, saya juga perlu untuk mencari bagaimana kesolehan perempuan di Indonesia.
Karena lagi-lagi konteks yang saya ambil persistri itu ada di Indonesia. Jadi selain saya mencari sisi fundamental dalam Al-Quran, saya juga harus mencari bagaimana akar di Indonesia itu sendiri. Nah, akhirnya dari gerakan perempuan individu dan gerakan perempuan kolektif didapatkan bahwa keseluruhan gerakan perempuan di Indonesia itu berakar pada pendidikan, pada pemberdayaan perempuan. Itu meskipun nanti gerakan perempuan individu, Kartini dalam versi yang berbeda, Lasminingrat dalam versi yang berbeda, begitupun dalam halnya yang kolektif, Aisyah dengan versi yang berbeda, Muslimat yang berbeda, tentunya Persisi pun dengan konteks-konteks yang berbeda. Nah, langsung saja saya tentunya mengawali dengan pencarian historis. Karena lagi-lagi saya ingin melihat bagaimana perbedaan Persistri masa awal di tahun 1936 dan Persistri hari ini. Tentunya saya harus berangkat dari sketsa historis Persistri. Nah, ternyata ada banyak sekali faktor yang mengatakan bagaimana sih Persistri itu hadir. Apakah Persistri yang hari ini dikenal sebagai organisasi tradisional, organisasi yang sangat memegang tradisi, itu dibentuk oleh Persis sebagai organisasi induk. Nah, itu pertanyaan besarnya. Tapi ternyata dari seluruh pencarian yang saya dapatkan bahwa bisa jadi satu kacamata mengatakan bahwa Persistri itu juga mendapat rangsangan dari bagaimana gerakan perempuan Islam pada saat itu dibentuk. Yang mana pertama kalinya adalah di bawah organisasi perempuan di bawah Sarekat Islam, yaitu Sarekat Islam yang dibentuk di Garut pada 1918. Itu menjadi satu gerakan perempuan keislaman yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia. Jadi hadir di Indonesia itu adalah gerakan perempuan tersebut di bawah Sarekat Islam. Nah, ternyata kedekatan antara Persis dan Sarekat Islam itu memberikan pengaruh yang signifikan kepada para istri mereka, gitu. Para istri dari anggota Persis pada saat itu. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor-faktor pertama dari pembentukan Persistri adalah rangsangan yang dirasakan oleh Persistri dari pembentukan gerakan-gerakan perempuan Islam di Indonesia pada saat itu. Nah, selain itu juga adanya tantangan yang dihadapi oleh para istri anggota Persis. Dikatakan dalam karya dari Ahmad Hasan bahwa anggota Persis, istri dari anggota Persis, mereka menggunakan kerudung. Nah, jenis kerudung yang mereka gunakan itu nampak asing di masyarakat pada saat itu. Karena pada saat itu perempuan muslimah itu tidak terbiasa untuk melihat gaya kerudung yang hingga menutupi dada. Gitu. Nah, sedangkan istri para anggota Persis terinspirasi dari penggunaan lilit di tanah Minangkabau. Sehingga ketika istri para anggota Persis menggunakan itu di Pulau Jawa, khususnya di Bandung, Jawa Barat, itu menjadi suatu hal yang aneh gitu. Hingga pada akhirnya reaksi masyarakat itu sampai mengganggu kediaman para anggota Persis tersebut karena mengetahui jenis jilbab yang digunakan istri mereka itu aneh dan berbahaya. Nah, selain itu, faktor yang lainnya adalah ini adalah faktor yang banyak ditulis di literatur Persis khususnya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa adanya ragab atau adanya kesulitan yang dihadapi oleh anggota Persis untuk masuk dalam dunia keperempuanan atau dunia fikih perempuan. Misalnya seperti ini. Mungkin beliau-beliau, contohnya Ahmad Hasan misal. Ahmad Hasan pada saat itu kesulitan untuk membahas tentang bagaimana junub perempuan, bagaimana cara bersuci perempuan ketika setelah haid misal, atau untuk membedakan mana jenis darah yang disebut sebagai haid dan bukan gitu. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga para anggota Persis merasa kita perlu rekan, kita perlu teman untuk berdakwah. Akhirnya dibentuklah Persistri. Seperti itu faktor-faktor yang saya temukan yang berkenaan dengan bagaimana Persistri ini muncul. Karena faktor ini bisa memengaruhi bagaimana model keagensian yang dimiliki Persistri. Apakah mereka itu memiliki keagensian tersendiri ataukah keagensian mereka itu disetir oleh Persis. Nah, tentunya hal itu tidak saya dapatkan secara kebenarannya bagaimana, tapi saya
menemukan banyak versi yang menyatakan bagaimana Persistri ini muncul. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karakteristik dan identitas pemberdayaan perempuan Persistri. Nah, teman-teman yang ingin melakukan pengkajian untuk pencarian bagaimana gagasan pemikiran dari sebuah organisasi, tentu harus masuk dalam data arsip mereka, kearsipan mereka. Nah, inilah yang saya lakukan. Saya mencari bagaimana Persistri masa awal yang tentunya kearsipan organisasi ini sulit untuk saya temukan. Akhirnya saya menggunakan tulisan-tulisan di media cetak karena pada saat itu masih informasi-informasi banyak dirilis di media cetak seperti majalah, lalu koran, lalu dan sebagainya gitu. Jadi untuk kearsipan organisasi berupa berupa apa yang dilakukan atau program kerja yang dilakukan itu tidak saya temukan. Alhasil saya hanya menggunakan pencarian media cetak di tahun 1936 hingga tahun 1960 gitu. Nah, ditemukanlah bahwa fikih oriented masih menjadi ciri khas dari Persistri masa awal. Nah, di tahun 2005 sampai 2010, lalu kenapa kok saya langsung ke 2005 sampai 2010 gitu? Karena untuk alasan pertama, karena tentunya saya tidak menemukan gap atau dari tahun 1960 sampai 2005 itu sulit untuk saya temukan. Akhirnya saya semacam ingin mengkomparasikan bagaimana Persistri masa awal dan Persistri hari ini untuk 15 tahun terakhir. Sehingga saya memutuskan untuk langsung saja kepada bagaimana kearsipan Persistri di tahun 2005 sampai 2010 gitu. Jadi saya melakukan wawancara kepada ketua umum Persistri, lalu juga saya mencari kearsipan mereka secara lengkap, secara baik itu bentuknya fisik, lembaran kertas, maupun melalui siaran-siaran audio dan video, sehingga didapatkanlah karakteristik dan identitas pemberdayaan perempuan ini. Nah, langsung saja, dikarenakan pencarian saya adalah pencarian untuk mendapatkan bagaimana konsep kesolehan perempuan Persistri, saya tentunya harus mencari gagasan interpretasi mereka. Nah, konsep yang dimiliki oleh Ahmad Rafiq saya gunakan untuk hal itu. Jadi saya mencari isyarat-isyarat Qur'ani yang digunakan oleh Persistri. Jadi semacam ayat apa saja yang mereka gunakan dalam beberapa aspek organisasi mereka. Nah, saya menggunakan 3 aspek, teman-teman: dakwah dan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan lingkungan. Nah, didapatkanlah ayat-ayat ini dari mulai dari mulai kerangka kerja mereka, lalu bagaimana pengajian-pengajian yang mereka lakukan gitu, bahkan sampai hasil dari wawancara saya secara langsung dengan para petinggi-petinggi di Persistri gitu, khususnya di pimpinan pusat Persistri. Nah, didapatkanlah ayat-ayat ini. Nah, secara garis besarnya jenis keagensian yang mereka gunakan itu ternyata bukan jenis keagensian yang banyak dikatakan oleh organisasi perempuan mainstream. Yang mungkin ini sejak lama saya tahu bahwa jenis keagensian perempuan itu harus pencarian atas kebebasan. Tapi ternyata ada model keagensian lain yang dimiliki oleh organisasi perempuan muslimah khususnya. Dan ini Persistri juga miliki gitu. Jadi jenis keagensian yang dimiliki oleh Persistri itu adalah sebuah penjagaan tradisi. Kita ingat di awal bahwa Persistri sangat memegang apa itu rujuk ilal Quran wa sunnah, dan itulah norma Qurani, itulah yang Persistri jaga hingga hari ini. Jadi bagaimana Persistri tetap menggunakan ayat-ayat, tetap memegang pada makna tekstual dari sebuah ayat untuk menjalankan organisasi mereka gitu. Nah, mungkin dalam kajian yang akan kita temukan setelah Sabah Mahmud, karena kan Sabah Mahmud melakukan pengkajiannya di sebelum tahun 2000. Nah, di tahun-tahun akhir-akhir ini ada muncul Kelsey Seburkley
yang juga melakukan hal serupa dengan Sabah Mahmud, dan dia mengatakan bahwa jenis keagensian dari sebuah organisasi seperti ini, seperti yang Sabah Mahmud lakukan, itu adalah jenis keagensian berupa compliance agency. Jadi, jenis keagensian yang mana itu mereka sebuah kelompok muslimah itu mereka tetap menjaga tradisi berupa norma Qur'ani. Mereka tetap memegang kepada ayat Al-Qur'an, mereka tetap memegang pada bagaimana jenis hadis yang mereka yakini itu adalah benar gitu. Nah, itu tentu tidak bisa kita salahkan gitu. Karena lagi-lagi dalam tulisan ini saya tentunya tidak untuk menyalahkan pihak manapun, tapi lagi-lagi saya ingin memunculkan, menawarkan satu jenis keagensian dari sebuah organisasi perempuan di Indonesia yang telah hadir sebelum kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga hari ini, dan mereka ternyata memiliki model keagensian tersendiri gitu. Nah, selanjutnya inilah tampilan dari bagaimana progresivitas dari konsep kesolehan perempuan persistri. Karena yang saya ingin cari tahu dari tulisan saya, dari pencarian saya untuk menulis tugas akhir, itu adalah saya ingin melihat apakah persistri itu progresif, karena selama ini yang menentukan baik tidaknya sebuah organisasi perempuan itu selalu dikaitkan dengan diksi progres. Ini progresif, ini tidak progresif. Nah, saya ingin melihat apakah Persistri sebagai sebuah organisasi perempuan tradisional dalam tanda kutip, karena lagi-lagi mereka memegang rujuk ilal Quran was sunnah gitu ya. Apakah mereka progresif? Akhirnya saya menemukanlah gitu. Dari pencarian saya tadi didapatkan bahwa dari aspek dakwah itu Persistri mengalami perkembangan, mengalami perjalanan, yang mana mungkin ini juga disebabkan oleh bagaimana Persistri bertemu dengan wacana kebaruan zaman. Di masa awal, Persistri sangat-sangat melaksanakan dakwah bilhal gitu. Mungkin salah satunya dari yang tadi saya jelaskan, yaitu Persistri menggunakan model kerudung tersendiri gitu. Jadi dikatakan oleh Persistri itu adalah bagian dari dakwah bilhal gitu. Selanjutnya, setelah Persistri mulai diterima oleh masyarakat, Persistri mulai mengisi mimbar. Persistri mulai berani untuk menyampaikan gagasan mereka melalui dakwah bil lisan gitu. Nah, sampai akhirnya ketika mulai banyak platform untuk menulis, mulai banyak dikenal media, mulai dimiliki media digital sendiri gitu. Persistri mulai juga untuk melaksanakan dakwah bil kitabah gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa dari aspek dakwah sendiri, Persistri mengalami perkembangan dan adaptasi dengan zaman gitu. Termasuk dalam hal pendidikan gitu. Persistri di masa awalnya itu sangat kekeh dalam konsep pendidikan ideal. Bahkan dalam satu temuan saya, itu Persistri pernah dan Persis itu pernah secara langsung melawan istri sedar, yang mana pada saat itu sangat menjunjung harus pendidikan secara umum yang dikedepankan gitu. Jadi mereka istri sedar itu absen dalam memperhatikan pendidikan pengetahuan keagamaan, sehingga Persistri dan Persis hadir pada saat itu langsung melawan istri sedar dalam hal berdialog seperti itu. Nah, lalu selang beberapa lama hingga hari ini justru Persistri lebih menekankan adanya pendidikan ketahanan keluarga. Jadi apabila dilihat hari ini oleh teman-teman di Instagram Persistri ataupun di media sosial lainnya, Persistri selalu ikut dalam momen-momen kebijakan negara, tapi dalam hal ketahanan keluarga. Nah, mungkin ini yang menjadi satu potret ketika saya langsung menanyakan kepada para ketua umum Persistri, kenapa kok Persistri tidak memiliki momen khusus untuk mensosialisasikan kesetaraan gender. Nah, saya menanyakan hal tersebut, lalu dijawab oleh beliau-beliau bahwa ternyata Persistri dan Persis secara sepakat itu tidak memiliki gagasan yang
gagasan yang utuh tentang kesetaraan gender, tapi mereka lebih ingin melihat bagaimana ketahanan keluarga gitu. Jadi mereka tetap menilai bahwa ketahanan keluarga sebagai sumber dari seluruh aktivitas manusia, dari bagaimana manusia menjadi makhluk sosial, bagaimana manusia memiliki karakter yang baik sebagai manusia gitu. Nah, itu berasal dari keluarga, sehingga mereka tidak banyak menghabiskan waktu dalam hal kesetaraan gender, dalam RUU TPKS dan yang lain-lainnya, tapi mereka lebih menekankan pada ketahanan keluarga gitu. Tentunya hal ini tidak untuk saya pertemukan atau untuk saya adu dombakan gitu, karena lagi-lagi ini adalah sebuah pencarian gitu. Nah, selanjutnya aspek kesejahteraan sosial. Nah, ini sangat menarik bagi saya, sebagaimana saya sampaikan dalam tulisan saya di web Ibih Tafsir, bahwa Persistri di masa awal itu sangat menolak adanya rumah yatim, karena mereka berangkat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 220, khususnya dalam bagian kul islahul lahum khair. Jadi bagaimana mereka memiliki pegangan bahwa ketika kita ingin memperbaiki keadaan atau kondisi anak-anak yatim di sekitar kita, kita harus memperbaiki dengan cara yang baik. Nah, mereka menilai bahwa rumah yatim itu tidak baik, karena dengan adanya rumah yatim, para anak yatim ini akan merasa terpinggirkan karena mereka satu bangunan dengan yang satu nasib dalam tanda kutip gitu. Jadi artinya mereka tidak menemukan sosok keluarga di situ. Akhirnya di masa awal Persistri lebih menekankan untuk menjadikan rumah setiap anggota Persistri itu sebagai tempat bagi satu anak yatim. Nah, lalu bagaimana di masa hari ini gitu? Ternyata Persistri melihat hal itu banyak konsekuensinya. Akhirnya, Persistri lebih menekankan untuk memberikan bantuan berupa pendidikan beasiswa kepada para anak yatim. Nah, selanjutnya adalah aspek kesehatan lingkungan. Aspek kesehatan lingkungan ini karena ini adalah isu baru dan Persistri pun menjalani ini sebagai bidang di organisasi mereka akhir-akhir ini sekitar 5 tahun ke belakang gitu, dan baru periode ini dijadikan bidang garapan, itu menjadikan Persistri tidak banyak membahas isu ini di masa awal, sehingga saya hanya bisa mengelaborasikan bagaimana aspek kesehatan lingkungan ini secara isyaratnya saja. Nah, didapatkanlah bahwa dari aspek kesehatan lingkungan, Persistri ini ingin mempertemukan atau ingin mengawinkan bagaimana konsep tauhid, khalifah, dan amanah. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah, itu kita memiliki keyakinan tentang tauhid, tapi juga kita menjalankan aktivitas di bumi sebagai khalifatu fil ard, tapi juga ternyata sebagai khalifah kita juga mempunyai amanah untuk menjaga bumi. Nah, itulah secara garis besarnya bagaimana aspek kesehatan lingkungan dari Persistri. Nah, inilah momen di mana saya harus mengkritisi Persistri, karena ketika bagian ini absen, itu akan memberikan kekosongan dalam tulisan saya, sehingga mau tidak mau saya harus melakukan studi kritis. Pertama, tentunya saya melakukan studi kritis terhadap Sabah Mahmud, terhadap teori dari resepsi Qur'aninya Ahmad Rafiq. Nah, yang menarik adalah dalam poin ketiga, teman-teman, dalam perspektif tren diskurs kesalehan perempuan di Indonesia, yang ternyata Persistri masih absen dari keikutsertaan dalam momen-momen ulama perempuan di Indonesia. Dalam tulisan saya juga menyinggung bagaimana Persistri absen dari hadir dari perhelatan kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, ternyata pada saat itu ketika saya tanyakan kepada pihak Persistri, mereka memiliki agenda lain gitu. Jadi mereka tidak ikut serta dalam kegiatan itu, tapi secara umumnya Persistri tetap masih absen gitu. Bagaimana Persistri ternyata tidak secara terbiasa
untuk menjalin komunikasi atau relasi dengan organisasi perempuan di luar keislaman gitu. Jadi Persistri masih banyak hanya berkomunikasi dengan teman-teman dari Al-Irsyad gitu. Ya, dari teman-teman yang masih satu satu hubungan dengan Persistri masa awal gitu. Jadi tentunya hal ini menjadi satu saran saya gitu kepada Persistri yang juga saya sampaikan kepada ibu-ibu di Persistri bahwa dengan gagasan-gagasan Persistri yang sangat mengedepankan ketahanan keluarga, yang sangat mengedepankan rujuk ilal Quran was sunnah, bagaimana sebagai muslimah tetap harus memegang kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis Nabi, itu menjadi satu poin istimewa menurut saya. Bagaimana Persistri ternyata turut serta dalam kontestasi isu keislaman keperempuanan di Indonesia, bahkan sejak tahun 1936. Seperti itu, sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, dan saya kembalikan kepada Mas Moderator. Aduh. Baik, terima kasih kepada sumber kita yang luar biasa di pembahasan utama kita seputar Persistri ini ya. Ini sedikit info bahwasanya ini narasumber ini baru nikah kemarin, jadi sudah sah jadi Persistri ya. Sudah jadi istri soalnya. Oke, itu sedikit intermezzo. Nah, ada pun catatan di sini terkait sebelum masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini saya ada mencatat beberapa catatan mungkin saya rasa penting ya. Jadi yang pertama itu pembentukan Persistri pada tahun 1936 itu sebagai badan otonom perempuan di bawah Persatuan Islam atau Persis, mendanai langkah signifikan dalam rangka gerakan keagamaan perempuan di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada suara yang bocor tadi. Baik, yang kedua, Persistri menghadapi tantangan berat terkait pandangan masyarakat terhadap pengenalan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut, terutama terkait dengan tampilan fisik dan praktik ibadah perempuan. Kemudian yang ketiga, terobosan Persistri dalam memperkuat eksistensi perempuan dalam ranah agama melalui interpretasi agama yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ar-ruju ilal Quran wa sunnah tadi. 4. Transmisi nilai-nilai keagamaan dari generasi ke generasi serta adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi menjadi fokus Persistri dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan gerakan mereka. Terakhir, catatan saya, peran Persistri sebagai agen transformasi dalam mengartikulasikan peran perempuan dalam konteks keagamaan dan keperempuanan, terutama melalui apa tadi dibilang pemateri tadi, keagensian yang menekankan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Itu mungkin sedikit catatan dari saya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab pada para peserta, bisa raise hand atau mungkin langsung memberikan tanggapan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Silakan yang ingin bertanya, ya langsung Dr. Muid, dipersilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pemaparan yang dahsyat menurut saya. Kita digiring masuk ke Persistri, kemudian ke dalamnya, terus kita dibawa keluar kembali melihatnya secara semi objektif ya. Kemudian kita diajak mengambil beberapa bahasa Ramadannya itu hikmah ya di balik itu. Saya melihat misalnya yang kira-kira kita hadir di sini untuk ya macam-macam ya. Ada mungkin yang ingin memberi punya pandangan tersendiri tentang Persistri sehingga ingin mungkin bisa memberi diskusi ya kepada kepada narasumber bagaimana Persistri menurut beberapa pihak. Atau ada juga mungkin yang ya seperti kalau saya pribadi seperti hanya ingin mengetahui Persistri itu seperti apa lewat ini. Karena ini sebuah penelitian yang cukup serius, maka saya pikir saya wajar berharap ada pengetahuan tentang Persistri yang
yang bisa saya bawa buka puasa nanti ya. Kemudian ketiga, saya pikir kita ada jenis yang kira-kira saya termasuk juga yang ini. Kira-kira kalau saya ingin meneliti tentang persistri, kira-kira apa yang harus saya lakukan atau titik-titik mana yang bisa saya ambil ya. Tadi saya sudah mencatat ya beberapa hal. Misalnya, tapi sebelum ke situ saya ingin mengatakan begini bahwa begitu banyaknya gerakan keislaman sekarang itu sesungguhnya adalah sebuah apa namanya, sebuah taman surga bagi para peneliti. Banyak sekali ya. Banyak sebuah kelompok terbaru itu kan namanya apa namanya itu? Sajarah Nusa. Sajarah Nusa itu sebuah platform yang digawangi oleh beberapa kawan yang saya kenal. Itu contoh ya, contoh. Tetapi tentu kita butuh apa platform yang cukup lama ya, karena kalau baru kita belum bisa. Nah, Persistri kan termasuk yang sudah lama, sehingga kita bisa banyak bicara tentang dia. Tetapi kalau baru, sangat baru mungkin kesulitan. Tapi yang lama itu kan banyak. Ya. Di era apa namanya yang lahir sejak era kemerdekaan ya, bahkan untuk atau untuk apa menggapai kemerdekaan itu banyak gerakan-gerakan yang merupakan pengaruh dari luar ya, karena berorganisasi itu kan adalah cara berpikir yang cukup baru di Indonesia. Sebelumnya orang kan tidak berorganisasi karena orang cukup manut kepada kerajaannya. Oke, jadi saya pikir itu ya pertama bahwa banyak sekali ini taman surga, banyak hal yang bisa diteliti. Kemudian kalau karena kita ini tafsir, kalau saya pribadi ya di tafsir, maka respon Qur'ani ya, respon mereka tentu punya pemahaman Qur'ani dan pemahaman itu bagaimana mereka membenturkannya dengan kenyataan. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik juga. Ya, dalam hal ini penulis ya Karina mengambil titik kuncinya kesalehan ya kesalehan. Ya, kemudian tentu saja dibutuhkan teori. Dan saya pikir teori tadi yang disebut antropologis, ya saya pikir pemilihan teori antropologis justru harus, kalau tidak antropologis, gimana caranya meneliti kegiatan manusiawi ya seperti persistri, ya sebaiknya memang antropologis. Ya karena itu dibutuhkan apa namanya perkawinan lah antara apa teori-teori yang bersifat antropologis dengan pemahaman-pemahaman ulumul Quran ya, sehingga membuat pemahaman ulumul Quran itu bisa lebih berkembang penelitiannya daripada selama ini mungkin hanya kepada nasi mansuh ya asbabun nusul dan seterusnya yang mungkin itu sudah tidak lagi menjadi taman surga karena sudah begitu sempit penelitian untuk kajian itu. Nah, sekarang saya mau ke yang ini ya, apa namanya kedua itu kalau dalam hal ini terakhir langsung aja ke terakhir ya bahwa saya melihat ada beberapa kemungkinan penelitian selanjutnya kawan-kawan. Mungkin tadi disebut tentang rumah yatim. Sesuatu yang menarik ketika persistri itu tidak begitu saja menerima tren tertentu. Misalnya dia harus mengeraminya dulu untuk apa namanya sesuai dengan sunnah gak, sesuai dengan Quran gak kayak gitu. Jadi itu sebuah kecenderungan yang menarik ya ketika setiap hal harus dilihat dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kemudian mungkin ada orang yang mengatakan telat dia apa namanya telat merespon zaman, tetapi ketika dia merespon zaman, dia kemudian cukup kuat. Ya, dia cukup kuat dengan dalilnya, cukup kuat dengan analisis sosialnya karena dia tidak tiba-tiba serta-merta ikut, tapi dia sudah cukup kuat. Sama dengan apa namanya tanda petik keterlambatan dia merespon tentang tentang kesetaraan gender. Ya mungkin dirami dulu, benar nggak sih, ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka mengambil jalan yang mungkin tanda petik lebih aman lah, misalnya ke yang tidak kontroversial, misalnya ya ketahanan keluarga dan seterusnya. Jadi rumah yatim ini saya pikir menarik ya untuk jadi penelitian. Kemudian yang tentang kesehatan lingkungan juga tadi, saya pikir menarik. Respon yang juga belakangan muncul dan sangat ini ya, sangat penting ya, sebagaimana dilakukan oleh Sajarah Nusa itu kan itu kesehatan lingkungan kan yang dilihat ya, atau pelestarian lingkungan lah dalam hal ini. Itu yang kedua. Terus kalau yang berkaitan dengan tesisnya atau
sebuah langkah berani mengkritisi siapa Sabah Mahmud misalnya. Mungkin, tapi tadi kita tidak dengar apa perbedaannya dengan Sabah Mahmud ya. Saya pikir kita perlu nanti tesisnya, saya bikin tesis nanti mungkin akan mendukung Sabah Mahmud lah melawan Karina misalnya kan. Kemudian kritik terhadap Ahmad Rafiq. Saya kira itu saja. Mungkin tanggapan saya agak centang perenang. Baik, terima kasih Dr. Muid atas tanggapan dan juga pertanyaan tadi. Saya juga itu kayak daging semua tuh, harus dijawab kayaknya memang. Karena kalau dijawab itu sudah memenuhi SKS itu. Oke, kepada narasumber kami persilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Muid Nawawi atas responnya. Betul kiranya apa yang Bapak katakan. Jadi jujur apa yang saya temukan ini menjadi lahan baru juga bagi teman-teman lain, bagi adik-adik kelas saya gitu, atau mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin menulis tentang skripsi, tentang tesis, ataupun tentang tulisan-tulisan lainnya gitu, jenis-jenis tulisan lainnya, bahwa beberapa yang saya temukan itu tidak beberapa, banyak sekali yang saya temukan jadinya Bapak. Jadi mungkin bisa dibilang apa yang saya temukan itu tidak secara komprehensif, tidak utuh, tidak menyeluruh, tapi saya menemukan banyak poin-poin jadinya. Jadi seperti yang tentang rumah yatim itu gitu. Jadi saya tidak mencari atau tidak menemukan, tidak membahas bagaimana akarnya, bagaimana keberlangsungan itu dari tahun ke tahun gitu, bagaimana hari ini eksistensinya tentang gagasan tentang kesejahteraan sosial itu gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi lanjutan bagi teman-teman lain untuk membahas tentang poin-poin apa saja gitu. Jadi mungkin saran saya kepada teman-teman lain yang ingin meneliti juga tentang Persis, misal karena di sini ada teman-teman saya dari Persis gitu, teman-teman saya ketika kuliah, ketika saya bersekolah di pesantren Persis. Jadi silakan teman-teman bisa mempreteli gitu ya, bisa mendalami dari mulai misal bagaimana tentang aspek kesehatan lingkungan yang dimiliki Persis secara komprehensif, secara gagasan utuh gitu. Nah, mungkin apabila tadi Bapak katakan kepada saya hal apa yang mungkin bisa lebih merepresentasikan Persistri. Nah, setelah saya melakukan penelitian, Bapak, setelah saya menemukan berbagai macam jenis data gitu, akhirnya saya lebih berpikir bahwa mungkin bisa lebih ideal ketika saya hanya fokus pada bagaimana dakwah dan pendidikan Persistri. Karena lagi-lagi di awal saya katakan bahwa Persistri diadaptasi oleh Persistri itu hanya menggunakan metode tarbiyah dan dakwah gitu. Dengan saya menggunakan diksi hanya, itu benar-benar apapun yang ada yang mereka lakukan itu selalu berasaskan dakwah dan tarbiyah gitu. Tarbiyah dalam hal muatannya, dakwah dalam hal metode penyampaiannya gitu. Jadi termasuk dalam hal tadi kesehatan lingkungan misalnya. Nah, hari ini kesehatan lingkungan yang mereka katakan, yang mereka sampaikan itu selalu berbau tarbiyah, berbau pendidikan. Nah, disampaikan dengan cara apa? Disampaikan dengan cara dakwah. Jadi mungkin bisa dikatakan dakwah dan pendidikan ini menjadi wajah utama dari Persistri yang nantinya teman-teman yang melakukan studi penelitian lanjutan bisa mendapatkan isyarat-isyarat lain yang lebih utuh tentang Persistri. Seperti itu mungkin. Nah, selanjutnya tadi saya katakan tentang kritik saya terhadap Sabah Mahmud gitu. Nah, betul karena tadi saya sama sekali tidak menyinggung karena saya ingin fokus kepada bagaimana secara khususnya saya memberikan studi kritis terhadap Persistri melalui tren diskurs kesolehan perempuan di Indonesia. Nah, kritik saya terhadap Sabah Mahmud mungkin bisa dikatakan ini tidak menjadi kritik ya Bapak. Jadi saya hanya ingin memberikan apa pembeda antara Sabah Mahmud dan yang saya lakukan. Jadi ternyata setelah saya melakukan pembacaan, saya mencocokkan, saya mempertemukan Sabah Mahmud dengan Persistri, ternyata ada
ada banyak sekali perbedaan. Nah, salah satunya ini saya sadari salah satunya dari pembimbing saya gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa Sabah Mahmud itu memiliki kecenderungan tersendiri, versi tersendiri, bahwa Sabah Mahmud ingin melawan feminis sekuler yang pada saat itu di Mesir banyak sekali gitu. Jadi di tahun sebelum 2000, feminis sekuler di Mesir itu terang-terangan ingin melawan para muslimah gitu. Jadi gagasan tentang keislaman yang digaungkan oleh para muslimah itu langsung dilawan. Justru mereka ingin mengatakan bahwa Islam itu tidak ramah akan perempuan, Islam itu merugikan perempuan dan narasi-narasi lainnya. Nah, Sabah Mahmud hadir di situ. Sabah Mahmud ingin memperlihatkan bahwa dengan para perempuan ini, para perempuan Mesir ini dipandang sebagai kolot, dipandang kuno, dipandang statis, tapi ternyata mereka pun punya model keagensian gitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, salah satu pembimbing saya itu menyadarkan saya bahwa apakah benar di Indonesia itu semua feminis itu dikategorikan sekuler? Apakah semua feminis itu selalu feminis? Apakah feminis itu selalu melawan narasi keislaman? Ternyata tidak. Ternyata di Indonesia hari ini, di kita semua, di lingkungan kita, sudah ada banyak feminis muslim atau feminis Islam, entah itu diksinya mana yang lebih merepresentasikan mereka-mereka, tapi di Indonesia ini sudah banyak gitu. Nah, bisa jadi Persistri ini masuk ke dalam jenis feminis itu gitu. Jadi kelompok feminis yang mempunyai gagasan-gagasan dengan asas keislaman, tapi tentunya dengan corak yang berbeda seperti itu. Nah, untuk studi kritis saya terhadap Ahmad Rafiq itu sama seperti apa yang saya lakukan kepada Sabah Mahmud gitu. Jadi dapat dikatakan karena Ahmad Rafiq ini saya secara utuh langsung mengambil bagaimana gagasan beliau tentang resepsi Qurani. Dengan jujur saya katakan saya tidak banyak melakukan komparasi gitu. Jadi saya hanya menegaskan bahwa ternyata resepsi Qurani ini apa bedanya antara resepsi Qurani dengan penafsiran-penafsiran yang sudah ada gitu. Jadi mungkin inilah celah yang saya rasakan bahwa penelitian saya ini tentunya masih kurang gitu. Jadi saya belum begitu berani untuk mengkritisi teori yang saya gunakan, khususnya Ahmad Rafiq ini, Bapak. Jadi karena yang saya ambil Ahmad Rafiq ini cukup fine-fine saja gitu. Jadi saya tidak terlalu menemukan pembeda gitu. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman nanti dapat mengisi kelemahan saya itu dengan salah satunya membuat penelitian yang pro atau penelitian yang kontra dengan teori-teori tersebut. Seperti itu. Saya serahkan kepada Pak Moderator kembali. Baik. Tadi terkait rumah yatim sudah ya? Sudah lewat tadi belum? Oh, yang tentang rumah yatim. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Muid, bahwa justru dengan Bapak berbicara seperti itu lebih menyadarkan saya bahwa ternyata Persistri itu dengan adanya prinsip rujuk ilal Quran was sunnah, itu mereka tidak secara langsung atau mungkin dikatakan hari ini dengan istilah Gen Z itu adalah FOMO gitu. Jadi apa yang sedang tren itu langsung dilakukan, langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Tapi ternyata dengan organisasi-organisasi seperti Persistri mungkin juga hal yang sama dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, Aisyah dan yang lainnya, karena mereka mempunyai prinsip dan mereka mempunyai identitas yang kuat di Indonesia, itu tentunya tidak menjadikan mereka gegabah gitu. Mereka tentu ada proses untuk untuk proses pengolahan, apakah tren yang sedang viral misal atau pemikiran yang sedang hits hari ini itu sesuai dengan identitas mereka, dengan akar pemikiran mereka yang sudah lama dipegang oleh dengan para pendiri, para pendahulu mereka. Seperti itu. Baik. Terima kasih.
akan apa tanggapan Pak Muid atau langsung beranjak kepada pertanyaan berikutnya? Mungkin kajiannya terlalu berat ya, jadi tidak ada yang bertanya. Tapi di kolom Oh itu. komentar ini ada dua Pak. Tapi mungkin Oh ya, silakan, silakan. Saya nggak baca komentar. Ada ya? oh iya. Ini mungkin saya bisa baca atau pemateri langsung tanggapi atau bagaimana? Saya Mungkin bacakan aja Mas ya. moderator bisa bantu bacakan Mas moderator. Oke, ini dari Legia Radiologi PTIK. Bagaimana pendidikan agama di Indonesia mempromosikan pemahaman yang inklusif dan egaliter terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam konteks keagamaan? Apakah ada upaya untuk menghindari penafsiran yang bias terhadap ajaran agama yang dapat membatasi potensi perempuan dalam masyarakat? Itu. Lengkap? Baik, terima kasih Mas moderator. Terima kasih Legia Radiologi PTIK. Oke. Jadi mungkin terkait isu pendidikan keagamaan di Indonesia yang mempromosikan pemahaman inklusif dan egaliter, ini tentunya akan saya jawab, tapi tidak merepresentasikan bagaimana gitu. Itu yang pertama. Karena pencarian saya, keikutsertaan saya dalam bagaimana perjalanan wacana keperempuanan keislaman di Indonesia ini tidak secara utuh, tidak secara kompleks gitu. Jadi apabila dalam pandangan saya kondisi pendidikan agama di Indonesia hari ini sangat-sangat lebih baik dari sebelumnya. Pertama, mungkin dengan adanya regulasi tentang kekerasan seksual di pesantren, tentang adanya program pendidikan kader ulama perempuan. Jadi secara kebijakan, secara regulasi pemerintahan itu sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah familiar bahwa di pamflet-pamflet Ramadan ini banyak juga pamflet yang menawarkan tentang kajian yang dipimpin langsung oleh ulama perempuan gitu. Jadi sudah banyak panggung-panggung yang disediakan secara inklusif dan egaliter untuk masyarakat Indonesia. Tapi hal yang menjadi satu kritik saya, sebagaimana pernah saya tuliskan di Mubadalah gitu. Jadi saya melihat bahwa narasi-narasi tentang pendidikan keagamaan inklusif dan egaliter ini masih dikuasai oleh kalangan elit. Saya katakan kalangan elit adalah ya mereka yang dapat mengakses pendidikan, mereka yang dapat mengakses informasi di media, mereka yang dapat ikut serta dalam bagaimana dinamika keagamaan di Indonesia gitu. Tapi berbeda halnya dengan masyarakat non elit, masyarakat yang berada mungkin secara strata sosial itu tidak dapat mengakses pendidikan, mereka tidak dapat mendapat informasi yang sedang dibicarakan di media-media gitu. Jadi saya lihat gitu bagaimana perkembangan narasi-narasi itu masih dimiliki oleh satu kawasan, oleh satu jenis masyarakat, yaitu masyarakat elit. Sedangkan masyarakat-masyarakat di lingkungan kita di desa mungkin itu tidak mendapatkan hal tersebut secara sosialisasi, secara implementasi, secara aplikasinya gitu. Jadi mungkin dapat dikatakan untuk pendidikan agama di Indonesia secara garis besar apabila kita melihat corong di Jakarta, corong di Yogyakarta, di Surabaya, kota-kota besar itu mungkin sudah lebih baik. Karena lagi-lagi secara regulasi pun itu langsung menyasar kota-kota besar. Tapi lain halnya dengan kota-kota kecil gitu. Kota-kota kecil masih awam dengan apa itu pendidikan inklusif, apa itu pendidikan egaliter. Jadi mungkin bisa kita harapkan satu di antaranya dengan ada forum ini yang diikut sertakan dengan teman-teman
yang background-nya beragam, aktivitasnya beragam, perannya beragam di masyarakat, itu menjadi satu harapan besar bagi saya dan teman-teman lainnya gitu. Bahwa pendidikan inklusif dan egaliter itu juga harus menyasar kepada masyarakat-masyarakat kita yang berada di desa ataupun kepada lingkungan saya misal yang berada di desa gitu. Seperti itu mungkin untuk Klegia Radiologi PT IKI. Silakan Mas Moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi pertanyaan jawabannya ya untuk tanggapan dari Mbak Legia. Tadi kayaknya Mas Alif tadi raise hand, mungkin bisa langsung berbicara atau ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Musawir, dan terima kasih atas pemaparannya Mbak Karina. Mas, dan ini sebenarnya tesis atau karya penelitian yang menarik ya, karena eh, ada dorongan laduni di sana ya. Tadi dia mengatakan karena latar belakang seperti ini, jadi saya punya, jangan-jangan ini adalah, ya, ada tadi bahasanya seperti itu. Ini adalah isyarat bahwasanya saya harus meneliti ini gitu. Nah, ini laduni banget ternyata. Ternyata ini adalah sisi sisi sofistiknya Persis ya. Jadi kita kalau masuk Persis nanti tiba-tiba bisa terdorong. Nah, tadi terdorong, terdorong teliti tiba-tiba. Eh, eh, ada hal yang ingin saya tanyakan seperti ini. Jika kita kemudian ingin menempatkan suatu gerakan sosial ya, dalam suatu diskursus tertentu, dalam hal ini misalnya tadi Persistri ditempatkan dalam diskursus feminisme seperti itu, maka tentunya harus ada landasan konseptual misalnya yang menjadi basis untuk kita memetakannya. Eh, Pandangan saya ini misalnya saya dasarkan kepada beberapa gerakan-gerakan perempuan, semisal KGI. KGI membawa konsep keadilan hakiki. Nah, dengan konsep keadilan hakiki itu, kita kemudian bisa memetakan KGI sebagai sebuah gerakan, gerakan perempuan yang masuk dalam diskursus feminisme seperti itu, atau feminis gender dan Islam misalnya seperti itu. Atau kita bisa melihat misalnya mubadalah. Ya, mubadalah karena memang membawa konsep mubadalah. Ya. Dengan konsepnya itu kita bisa memetakan dia seperti itu. Lantas untuk persistri ini sendiri, selama mendengarkan pemaparan tadi, saya belum bisa melihat apa sih konsep sebenarnya yang ditawarkan gitu. Jika kita ingin tadi memetakan dia sebagai sebuah gerakan sosial, atau yang tadi kalau pakai teorinya Sabah Mahmud itu yang nanti dari pemahaman jadi agensi sosial seperti itu. Nah, untuk memetakan dia masuk ke agensi sosial yang di diskursus yang mana ini, tentu harus ada langkah tadi itu. Nah, cuman itu saya nggak lihat. Eh, Bagaimana kemudian Mbak Karina bisa menempatkan dia menjadi, atau menempatkan dia pada eh, apa namanya pada gerakan agensi yang membawa atau dalam arus gender dan Islam itu sendiri gitu. Lalu kemudian tadi ada hal yang saya pengen tanyakan. Ini mungkin di luar tesisnya ya, tapi saya penasaran gitu. Di Persis itu kan salah satu ulama karismatik atau bahkan mufassir yang terkenal ya dari Persis itu sendiri adalah Hasan gitu. Tadi juga sempat dikutip. Hasan itu tentunya sejak dari awal Persis berdiri sudah berkecimpung dan bahkan dirujuk pemikirannya menjadi salah satu basis dari pemikiran universal ya, eh, dari Persis itu sendiri gitu. Tapi apakah kemudian eh, pemikiran Hasan itu juga mewarnai bagaimana Persistri kemudian membentuk cara pandang keagamaannya yang kemudian nanti teraktualisasikan dalam agensi sosialnya seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan ya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber. Baik, terima kasih atas responnya Mas Alif. Nah, pertama, betul tadi apa yang dikatakan Mas Alif,
bahwa ketika kita sudah menemukan bagaimana gagasan dari suatu gerakan keperempuanan lah, katakan secara khususnya di sini, apakah kita akan langsung dapat memetakan mereka ke dalam arus yang mana? Apakah mereka masuk ke dalam arus gender dan Islam secara mainstream, atau mereka punya arus sendiri gitu. Nah, saya katakan tadi, Persistri ini setelah saya mengolah data, saya menemukan, saya mewawancari secara langsung gitu. Persistri ini saya dapat katakan masuk ke dalam arus feminis. Seperti itu, Mas Alif. Nah, kenapa saya masukkan mereka itu ke dalam arus feminis gitu? Karena ketika di awal penelitian saya itu membuat satu narasi atau satu pencarian gitu, bagaimana Persistri ini posisinya dalam gerakan perempuan Muslim di Indonesia, dan ternyata Persistri ini memiliki karakteristik yang unik gitu. Nah, ketika saya melihat bagaimana syarikat Islam perempuan, bagaimana Aisyah, bagaimana Muslimat, itu saya coba preteli bagaimana karakteristik mereka sebagai sebuah gerakan perempuan Muslim, dan ternyata saya temukan keseluruhannya itu berbeda dengan Persistri. Apa yang membedakan? Persistri itu mengawali gerakannya di tahun 1936 langsung kepada nilai-nilai pendidikan dan dakwah itu sendiri. Jadi dengan adanya gagasan mereka dalam hal pendidikan dan dakwah khususnya terhadap perempuan, itu menjadikan saya yakin bahwa Persistri dapat masuk ke dalam arus feminis, karena saya sendiri melihat bahwa apa itu arus feminis adalah ketika sebuah arus itu membicarakan tentang perempuan, arus itu membicarakan tentang bagaimana pentingnya perempuan lebih berdaya, perempuan lebih berpendidikan, perempuan lebih baik dalam segala aspek. Itu yang menjadi patron pertama gitu. Sehingga ketika saya melakukan pencarian, pengolahan data, dan akhirnya mendapat satu kesimpulan, saya juga dapat memasukkan Persistri itu ke dalam arus tersebut. Meskipun tentang bagaimana feminis itu difahami, bagaimana feminis itu disepakati secara kolektif di Indonesia, kita tidak bisa menemukan itu gitu. Karena lagi-lagi kita tidak ingin membawa Persistri atau membawa satu gerakan ke dalam satu arus, yaitu arus feminis, tapi ternyata arus itu hanya dimiliki secara maknanya oleh satu kalangan. Misal, feminis itu menjadi milik satu kalangan yang menyatakan bahwa narasi-narasi keislaman, keperempuanan di Al-Qur'an itu harus dikontekstualisasikan. Misal feminis itu hanya dimiliki oleh kalangan tersebut. Tapi saya justru melihat mereka yang dapat dimasukkan ke dalam jenis feminis di Indonesia itu adalah mereka yang memiliki semangat yang sama terhadap bagaimana nasib kaum perempuannya. Seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin Mas Alif atau teman-teman lain setelah mendengar apa yang saya paparkan bisa memiliki satu klasifikasi tersendiri gitu. Tapi saya secara pribadi setelah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian itu, saya juga dapat melihat bahwa Persistri ini bisa loh menjadi bagian dari feminis gitu. Meskipun nanti kita katakan gitu, nggak mungkin gitu, karena Persistri sendiri tidak mendukung feminis gitu. Itu memang benar. Tapi secara klasifikasi, karena Persistri memiliki kepedulian juga gitu terhadap dunia keperempuanan, keislaman khususnya di Indonesia, itu menjadi satu bekal mereka untuk dapat saya masukkan ke dalam peta bahwa mereka adalah feminis. Seperti itu, Mas Alif. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Alif, apakah Persistri dari awal hingga hari ini dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Ahmad Hasan? Saya dapat katakan iya. Karena yang pertama, Hasan itu disebut-sebut dalam Jamiah Persatuan Islam sebagai bapak keagamaan di Persis gitu. Jadi secara tidak langsung, karena Ahmad Jadi Hasan menjadi figur masa awal Jamiah Persis sebagai figur yang
aktif menulis, aktif berorasi, aktif gitu. Nah, salah satunya kenapa saya katakan Ahmad Hasan juga berpengaruh dalam dimensi keperempuanan di Jamiah Persis, salah satunya juga berpengaruh ke dalam Persistri, karena dalam satu karya dari Hasan, yaitu berjudul Soal dan Jawab. Nah, di dalamnya itu dijelaskan berbagai hal termasuk dalam hal keperempuanan, bagaimana poligami di masa awal Jamiah Persis itu langsung direspon oleh Ahmad Hasan. Bagaimana tentang kerudung, tentang aurat, dan banyak hal lagi. Nah, literatur lainnya yang juga saya lihat memengaruhi itu karena saya katakan memengaruhi selalu disinggung oleh para ketua umum Persis gitu. Jadi secara tidak langsung ada pondasi yang juga digunakan gitu, yaitu pondasi dari pemikiran Ahmad Hasan. Nah, literatur lain yang juga dimiliki oleh Ahmad Hasan dan juga tentang keperempuanan keislaman di dalam dunia Persis itu adalah Wanita Islam di Indonesia. Jadi satu buku itu berbicara tentang bagaimana gagasan Ahmad Hasan tentang perempuan di podium. Jadi perempuan di dunia publik gitu ya. Nah, lalu perempuan berjabat tangan dengan lawan jenis gitu, tentang aurat. Nah, 3 poin itu menjadi satu gagasan yang yang dibicarakan oleh Ahmad Hasan dalam bukunya itu di tahun sekitar tahun 1980 kalau tidak salah gitu. Jadi saya pun melihat ya dimensi tentang keperempuanan keislaman di Jamiah Persis itu ternyata pada saat itu di sebelum tahun 1990 itu sudah banyak membahas juga secara khusus tentang isu-isu keperempuanan. Seperti itu, semoga saja itu tidak dapat menjawab gitu. Silakan saya kembalikan kepada Mas moderator. Bagaimana Mas Alif, ada tanggapan? Ada. Eh, saya tuh penasaran ya. Jadi kayak misalnya tadi pas Karina kemudian menyetir definisi dari feminisme itu sendiri yang itu saya nggak tahu itu versi dia atau versi ngadaptasi dari tokoh tertentu atau gimana. Cuman gini, setahu saya bahwasanya bisa dikatakan gerakan feminisme itu adalah gerakan sosial yang menyasar tema-tema keperempuanan seperti itu. Tapi apakah kemudian jika ada gerakan sosial yang diinisiasi oleh perempuan atau digerakkan oleh perempuan, tetapi tidak menyasar tema-tema tentang keperempuanan, itu bisa disebut sebagai gerakan feminisme kayak gitu. Nah, ini kan terjadi ya dalam konteks Persistri. Dia gerakan yang diinisiasi oleh perempuan, kemudian digerakkan oleh perempuan, tetapi tidak menyasar ya tema-tema keperempuanan secara spesifik. Lalu apakah itu kemudian bisa dikatakan sebagai gerakan feminisme? Jika iya, kemudian maka tentunya kita perlu merombak. Nah, itu mungkin yang dalam hal itu saya membantu ya. Saya membantu kalau mau melakukan kritik, kritiknya ke sana ternyata, Karina. Jadi kritik terhadap definisi daripada agensi sosial yang dikategorikan sebagai agensi sosial yang mengarah kepada feminisme seperti itu. Kayak gitu. Kalau tetap ingin memasukkan tadi Persistri ke arus itu tadi ya. Jadi kayak gitu ya, itu tadi tanggapan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik. Aman, narasumber? Atau pindah ke pertanyaan berikutnya? Nah, mungkin itu menjadi satu lahan subur juga nih jadinya. Jadi saya juga terfikirkan juga nih Mas Alif gitu. Karena penelitian saya ini tidak banyak menyinggung tentang bagaimana Persistri masuk dalam klasifikasi yang mana gitu ya gitu terhadap kontestasi keperempuanan di Indonesia. Jadi itu bisa menjadi lahan subur juga nih bagi teman-teman gitu. Karena lagi-lagi apa yang tadi saya katakan itu mungkin saya tidak secara khusus merujuk kepada satu tokoh gitu. Jadi itu adalah satu rangkaian pembacaan saya seperti itu. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin merespon tentang pemikiran dari Mas Alif gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan untuk meneliti juga jadinya.
Silakan Mas Moderator. Baik, kita lanjut aja kepada pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang raise hand, tapi sebelumnya ada pertanyaan di kolom komentar yang dari Yang raise awal. hand ini dari tadi. Tadi Oh ya, dari tadi ya? raise hand. Ya. Oh iya, dari raise hand dulu. Oh ya, baiklah. Kepada Mbak atau Ibu Nurbaiti untuk unmute, memberikan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan kami Oke. persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Karina, tadi saya mungkin nggak terlalu mendengarkan detail ya mengenai masalah teknis pengkafilan anak yatim oleh Persistri. Apakah ketika mereka mengambil anak yatim itu jadi mengadopsi gitu? Itu yang pertama. Ya, jadi legal. Ngambilnya kemana? Sedangkan kan mereka kurang setuju dengan adanya rumah yatim. Nah, biasanya kan kita kalau mau ngambil anak yatim yang diadopsi di rumah kita kan ke rumah yatim seperti itu. Apakah mereka ke rumah-rumah warga di sekitar mereka atau bagaimana? Itu teknis yang saya tanyakan. Yang kedua, apakah anak yatim yang di kafil itu anak yatim perempuan? Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Langsung saja kepada narasumber untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari penanya. Baik, terima kasih kepada guru saya, Ibu Nurbaiti, atas responnya. Jadi untuk bagaimana teknisnya, itu saya secara langsung saya mengatakan saya tidak menemukannya, Ibu. Gitu. Jadi khawatirnya saya melebihi apa kapasitas dari pencarian saya. Jadi apa yang saya temukan dari bagaimana historisitas tentang kesejahteraan sosial dalam organisasi Persistri, saya hanya menemukan seperti itu, Ibu. Jadi saya hanya menemukan bahwa Persistri melalui ketua umum pertama mereka, yaitu Ibu Mariam, itu langsung menolak adanya gagasan tentang rumah yatim. Tapi tentang bagaimana cara mereka mengadopsi itu saya tidak temukan, gitu Ibu. Jadi saya hanya menemukan bahwa mereka langsung jadi seperti ini Bu. Jadi mereka lebih lebih setuju bahwa para anak yatim ini setiap satu anak yatim itu jadi Persistri mendata, lalu setiap satu anak yatim itu diambil ke rumah tiap-tiap anggota Persistri. Tapi teknisnya bagaimana itu saya tidak menemukan dalam dalam data di media cetak, Ibu. Jadi karena argumentasi tersebut pun saya temukan dalam sebuah majalah milik Persis, majalah Risalah gitu, dan hanya menyatakan seperti itu. Ketika saya menanyakan kepada ketua umum Persistri pun mereka tidak mengetahui hal tersebut. Jadi untuk teknisnya saya tidak mendapatkan data, Ibu. Sedangkan termasuk dalam hal apakah anak yatim yang mereka adopsi, yang mereka rawat itu adalah anak yatim perempuan atau laki-laki, karena di dalam spesifikasi tentang pernyataan Ibu Mariam itu hanya menyatakan anak yatim, Ibu. Jadi tidak ada kekhususan apakah anak yatim perempuan atau laki-laki. Seperti itu, Ibu. Baik, syukur. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, mungkin teman-teman yang lain lagi-lagi ini bisa menjadi satu pencarian karena saya tidak banyak menemukan tentang data-data di media cetak gitu. Jadi silakan bagi teman-teman yang mempunyai keahlian pencarian sejarah gitu, pencarian historisitas sebuah organisasi ini bisa melengkapi hal ini gitu. Silakan Mas Moderator. Iya, baik. Wah, ini makin banyak pertanyaan, makin terbuka ini. Terbuka gerbang untuk Sambil menunggu melanjutkan pertanyaan, moderator sambil menunggu pertanyaan tentang rumah yatim itu kalau nggak salah ingat Prof. Kures juga pernah menolak. Jadi pengasuhan anak yatim itu tidak dengan menjadikan dia ada rumah khusus. Tapi saya lupa penjelasan lebih jauh. Cenderungnya beliau ke sana bahwa anak yatim tidak dirumahkan khusus, tapi di rumahnya keluarganya atau orang tuanya. Jadi dia tetap di rumah keluarganya, tidak dicabut dari, tapi lupa ya penjelasan lebih jauh. Tapi ini yang menarik tentang rumah ini karena
Ya lanjut dah, saya kira saya sudah mengganggu. Eh, baik, apa namanya? Jadi buyar ini. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Mungkin tadi bisa jadi catatan juga terkait rumah yatim tersebut tadi, mungkin bagi PR bagi narasumber. Ini kita pindah ke pertanyaan di komentar yang disampaikan oleh awal. Apakah ada korelasi antara tafsir Tarbiyatun Nisa dengan organisasi Persistri di zaman sekarang? Kalau mungkin ada, arti bisa memunculkan studi tentang living tafsir, living tafsir atau living Quran pada organisasi Persistri. Tanggapin ya, kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu awal. Nah, jadi apakah ada korelasi antara tafsir Tarbiyatun Nisa dengan organisasi Persistri? Nah, tentunya saya ini tidak mengetahui tafsir Tarbiyatun Nisa versi siapa gitu ya. Tapi apabila ini berangkat dari apa yang saya sampaikan di judul cerita awal tadi ya, di skripsi saya tadi, bagaimana Tarbiyatun Nisa atau gagasan Tarbiyatun Nisa yang dimiliki oleh Kiai Haji Aceng Zakaria dengan Persistri itu sangat memiliki pengaruh gitu. Karena pertama, karena lagi-lagi karya-karya yang dihasilkan oleh Kiai Haji Aceng Zakaria itu menjadi buku panduan gitu. Jadi secara tidak langsung tadi saya katakan adanya pengaruh yang tidak kecil dari beliau sebagai seorang ulama, ketua umum, juga penulis yang aktif itu terhadap keberlangsungan gagasan keagamaan di Persis. Nah, termasuk dalam hal keperempuanan. Jadi makanya dalam tulisan saya tersebut saya mencoba juga untuk mengawinkan data yang saya temukan secara langsung dari Kiai Haji Aceng Zakaria. Misalnya seperti ini. Salah satu penafsiran Kiai Haji Aceng Zakaria dalam karyanya Tarbiyatun Nisa itu mengatakan bahwa seorang perempuan itu dalam hidupnya, selama hidupnya itu memiliki banyak peran. Nah, peran-peran ini salah satunya adalah peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, dan juga peran sebagai hamba Tuhan. Nah, penjelasan tentang peran inilah yang menjadikan Kiai Haji Aceng Zakaria menulis buku Tarbiyatun Nisa. Nah, dari gagasan-gagasan tentang peran ini itu menjadi satu satu alasan juga kenapa dalam Persistri juga dibahas tentang ketahanan keluarga ternyata teman-teman. Jadi ketika saya menanyakan kepada Ketua Umum Persistri periode 2015 itu beliau mengatakan bahwa dengan seorang perempuan, khususnya di Jamiah Persis, itu yang memiliki sangat banyak peran, itu menjadikan organisasi Persistri khususnya itu harus menjadi penyerta. Jadi Persistri yang menguatkan, Persistri yang membantu peran-peran perempuan tersebut. Gitu. Jadi apakah ada korelasinya? Tentu ada secara gagasan, secara praktik gitu. Karena selain menjadi buku panduan dalam kehidupan Persistri, buku atau penafsiran Tarbiyatun Nisa karya Kiai Haji Aceng Zakaria juga saya pelajari ketika saya menjadi santriwati di pesantren Persis. Jadi teman-teman dapat bayangkan bagaimana pengaruh dari buku tersebut bagi kelangsungan proses keagamaan seorang perempuan remaja hingga dewasa gitu. Makanya saya melihat buku tersebut sangat banyak pengaruhnya. Ternyata setelah saya bertanya kepada Persistri, buku tersebut juga menjadi buku panduan. Bagaimana pendidikan terhadap perempuan itu yang ideal gitulah istilahnya ya, menuju ideal dalam kehidupan berjamiah Persis seperti itu. Jadi pertanyaan lanjutannya, apakah mungkin ada studi living ya? Saya katakan studi living saja, entah itu misal living tafsir atau living Quran gitu tentang organisasi Persistri. Nah, dikatakan mungkin apa yang saya lakukan ini juga menjadi sebagian kecil dari bagaimana living gitu ya. Tapi secara khususnya saya saya tidak melakukan studi living seperti kebanyakan dilakukan karena lumrahnya yang saya ketahui dan dilakukan oleh banyak peneliti, studi living itu
living, berarti ikut hidup gitu. Sedangkan yang saya lakukan adalah studi living dengan cara saya melihat, saya living dengan gagasan mereka gitu, melalui kearsipan organisasi, melalui arsip-arsip audio di media, melalui arsip video mereka di media, seperti itu. Jadi mungkin untuk studi living secara lebih lanjut, secara lebih utuhnya, sangat bisa untuk dilakukan seperti itu. Entah itu misal teman-teman ikut misal setiap pengajian mereka, atau teman-teman ikut seluruh kegiatan dalam satu periode, misal seperti itu dapat dilakukan. Terima kasih, silakan Mas Moderator. Baik, kita masih punya waktu 15 menit lagi sampai akhir sesi. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Ahsanti. Ya, Santi apa nih? Ya, apakah Persistri ini pernah ada penolakan dari pemerintah dalam sejarah Indonesia? Dan kalau ada, bagaimana Persistri mengcounter penolakan tersebut dan masih bisa eksis saat ini? Wah, silakan, Pak Sumber. Baik, terima kasih dari saudari Ahsanti, mungkin ya saudari gitu. Nah, apakah Persistri pernah ada penolakan dari pemerintah? Gitu. Nah, dari data yang saya temukan, Persistri tidak mengalami penolakan tersebut, tapi justru Persistri yang data yang tertulis yang saya temukan, Persistri menolak apa gagasan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin apabila Persistri mengalami penolakan, Persistri akan hilang. Di tahun 1970-an itu ada pembumi hangusan beberapa atau banyak sekali organisasi gerakan perempuan muslim di Indonesia. Nah, salah satunya itu dimotori oleh pemerintah yang yang lebih setuju akan adanya konsep keibuan dalam sebuah organisasi perempuan, sehingga banyak sekali organisasi atau gerakan perempuan muslim di Indonesia yang mati pada saat itu. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mengetahui secara lebih lanjut bagaimana pembumi hangusan gerakan perempuan muslim di Indonesia, itu dapat langsung merujuk kepada karya dari Bu Etin Anwar gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bagaimana perjalanan gerakan perempuan muslim di Indonesia bahkan di tahun pada saat pembumi hangusan gitu. Pada saat bagaimana organisasi perempuan, tidak hanya organisasi perempuan tapi organisasi keislaman itu di bumi hanguskan oleh pemerintah. Jadi sedikit demi sedikit mereka mati, mereka hilang gitu, entah kemana, atau seperti Sarekat Islam yang pada saat itu juga turut hilang, tapi akhirnya Sarekat Islam masuk ke Persis dan bergabung dengan Persis, membesarkan Persis di tahun sekitar 1970 gitu. Jadi untuk penolakan sendiri itu tidak mengalami. Nah, salah satu sejarawan di Persis mengatakan itu bisa Persis, Jamiah Persis secara khusus bisa terbebas dari pembumi hangusan itu, bisa dikatakan karena pada saat itu Jamiah Persis memiliki gagasan tentang ketahanan keluarga itu sendiri gitu. Jadi adanya pemikiran dari Jamiah Persis yang tidak bertolak belakang dengan pemerintah pada saat itu ya, pemerintah yang yang memotori pembumi hangusan itu gitu. Ya, saya tidak menemukan data lebih lanjutnya apakah hal itu memang dimiliki oleh Persis dan Jamiah Persis secara umumnya sejak awal, atau ada kepentingan lain di balik itu gitu. Tapi secara penolakan itu tidak dimiliki oleh Persistri. Seperti itu mungkin Mas Moderator. Ya, baik. Ini kayaknya sudah habis semua dari kolom komentar. Mungkin apa masih ada tanggapan dari para peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup dari acara naksir kita pada siang hari ini. Karena saya yakin di situ di daerah mungkin juga ada yang sudah azan zuhur. Kalau di Palu kan sudah jam 12.47 sekarang. Nah, di Bali juga seperti itu. Ya, untuk wilayah Wita ya. Baik, apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan oleh dari pemateri bisa. Jadi mungkin memberikan sedikit closing statement terkait pembahasan ini.
pada narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penutup dari saya, silahkan teman-teman mengisi kekosongan dari pluralitas yang ada di Indonesia dengan cara semakin meluaskan pandangan untuk melihat bahwa banyak sekali realitas tentang pluralitas keagamaan di Indonesia itu yang dapat menjadi lahan subur untuk diteliti, untuk diolah, dan juga untuk disosialisasikan. Sehingga wacana-wacana keagamaan yang milik elit sebelumnya, yang sebelumnya milik elit gitu ya, itu bisa menjadi milik semua kalangan. Terima kasih Mas Moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber atas kontribusinya. Karena sudah berakhir tadi penyampaian dari narasumber kita, jadi saya sebagai moderator di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwasanya catatan penting juga di sini untuk yang hadir ya, terutama PKU dan PKUP yang angkatan 234 yang mungkin hadir pada saat ini, bisa mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil tema ini. Karena dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan tadi yang diberikan oleh penanya dan juga dari pemateri langsung, itu bisa menjadi PR yang luar biasa. Karena memang ketika ada pertanyaan pasti akan terbuka gerbang untuk masuk kemana lagi gitu. Jadi tidak hanya sebatas di sini saja. Berarti memang penelitian itu masih terbuka. Bahkan dari saya sendiri mungkin juga ada sih saya tulis tadi yang mungkin dengan tema yang sama ini tentang analisis mendalam tentang peran dan kontribusi organisasi keagamaan perempuan lainnya di Indonesia. Jadi selain Persistri itu untuk membentuk identitas dan kesadaran keagamaan perempuan itu mungkin. Ini ya intinya tafsir gender terutama ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Jadi saya harap pada para peneliti yang ingin menambahkan atau mungkin bisa jadi mengkritik juga ya silakan, karena memang ini masih terbuka untuk dimasuki. Ya, mudah-mudahan angkatan berikutnya ini sudah mulai terbuka ya. Jadi tidak ada lagi istilah bingung mau bahas apa. Makanya diharap sekali kayaknya memang harus hadir mereka di setiap pertemuan naksir ini, ngaji kajian tafsir. Karena memang idealnya tujuan kita itu di sini. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam membawa acara pada siang hari ini banyak salah kata, banyak kekurangan. Kami mohon maaf karena itu dari saya pribadi sendiri. Apa? Jangan lupa hari Kamis. Oh iya, kita masih punya lagi pertemuan sampai pertemuan ke-8. Nanti besok hari Kamis lagi dengan pemateri yang tidak kalah luar biasa juga. Jadi untuk kemudian yang berikutnya sertifikat nanti akan dikirimkan linknya itu pada pertemuan terakhir. Jadi agar para peserta ini tidak bosan dan tidak langsung dikasih sertifikat sekarang, nanti di akhir kita akan kasih. Itulah gitu. Dan mungkin bisa jadi kalau ada penanya dengan peserta aktif mungkin kita pertimbangkan juga. Jadi cukup sekian. Jangan lupa berkunjung ke ibistafsir.id gitu. Itu paling Jangan penting. lupa. Jangan lupa berkunjung di Bitafsir ID dan juga menulis di sana. Insya Allah berkah semuanya. Amin. Baik, cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.